Pada video kali ini, kita akan membahas tentang soal-soal persiapan ujian sekolah tingkat SMP. Tonton video ini sampai habis ya. Perhatikan pengukuran melalui jangka sorong berikut. Hasil pengukuran tersebut adalah Untuk yang nomor 1, ini soal tentang pengukuran menggunakan jangka sorong. Jadi pengukuran jangka sorong itu menghitungnya menggunakan SU atau skala utama dan SN atau skala nonius. Nah, yang mana yang disebut skala utama? Skala utama itu yang atas, kalau skala nonius itu yang bawah. Jadi skala utama itu dilihat dari sebelum angka 0 pada skala nonius. Jadi skala noniusnya ini 0, maka sebelum 0 itu adalah yang ini. Nah, ini berarti adalah 3,1. Jadi kita tulis di sini 3,1. Nah, untuk skala noniusnya yang bawah itu digunakan skala yang berimpit dengan skala utama. Jadi bisa kita lihat kalau angka 1 ini dia tidak berimpit dengan skala utama, maka bukan skala noniusnya. Jadi kita lihat yang berimpit itu adalah yang di sini. Jadi angka ini atau skala ini berimpit dengan skala utama yang atas. Nah, kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka skala noniusnya 9 dan dijadikan cm, dibagi 100 sama dengan 0,09. Nah, hitungannya hasilnya adalah SU ditambah SN. Maka 3,1 ditambah 0,09 sama dengan 3,19 cm. Jadi itu cara untuk mengukur jangka sorong. perhatikan pernyataan berikut. 1. Air kelapa menjadi nata de coco. 2. Bersih berkarat. 3. Sumbu lilin yang dibakar. 4. Uap air menjadi tetesan air. Pernyataan tersebut yang menunjukkan perubahan kimia adalah Di soal nomor 2 ini kita lihat ada beberapa pernyataan. Nah, pernyataan yang menunjukkan perubahan kimia adalah, jadi untuk perubahan pada benda itu ada perubahan kimia dan ada perubahan fisika. Nah, apa bedanya perubahan kimia dengan perubahan fisika? Kalau perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru serta bentuknya itu tidak dapat berubah ke bentuk semula. Misalnya pembusukan, kemudian perkaratan, kemudian makanan yang basi. Nah, kalau perubahan fisika, dia tidak menghasilkan zat jenis baru dan bentuknya dapat kembali ke bentuk semula. Misalnya air menjadi es atau es menjadi air. Jadi dia tidak menghasilkan zat baru dan sifat bendanya itu bisa kembali ke bentuk semula. Nah, kita lihat dari soal ini. Jadi yang pertama itu ada air kelapa menjadi nata de coco. Nah, ini termasuk perubahan fisika. Kenapa? Karena dia hanya merubah bentuk, tidak mengubah rasa ataupun sifatnya. Kemudian yang kedua, besi berkarat. Nah, ini perubahan kimia karena dia menghasilkan zat baru berupa karatnya itu sendiri. Dan biasanya kalau besi yang sudah berkarat tidak bisa dijadikan besi yang baru lagi, sifatnya sudah berubah. Kemudian sumbu lilin yang dibakar, ini termasuk perubahan kimia karena dia menghasilkan zat baru, kemudian dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi kalau misalnya sumbu lilin itu dibakar, berarti kan dia tidak bisa kembali menjadi sumbu lilin yang baru lagi. Uap air menjadi tetesan air. Nah, ini termasuk ke dalam perubahan fisika karena dia tidak menghasilkan zat baru dan bisa diubah ke sifat yang lainnya. Jadi dari soal ini jawabannya adalah 2 dan 3.
Hasil suhu campuran antara air 3 kg bersuhu 40 derajat Celcius dengan air 2 kg bersuhu 60 derajat Celcius adalah titik-titik. Diketahui kalor jenis air atau C adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, di soal ini itu menanyakan tentang suhu campuran. Jadi jika ada dua air yang massa dan suhunya berbeda dicampurkan, maka suhu air campurannya menjadi berapa? Jadi diketahui massa air yang pertama itu 3 kg dan suhunya itu 40 derajat Celcius. Kemudian massa air yang kedua ini 2 kg dan suhunya 60 derajat Celcius, serta kalor jenis air ya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya suhu campuran. Nah, soal ini ketika mencampurkan dua benda yang berbeda suhunya itu menggunakan asas Black. Asas Black ini Q lepas sama dengan Q terima, atau kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, rumus Q itu rumusnya M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Nah, yang mana yang melepas, yang mana yang menerima? Yang melepas adalah yang memiliki suhu yang tinggi. Yang menerima berarti ini yang akan melepas. Nah, yang menerima adalah yang suhunya itu lebih rendah. Berarti ini yang menerima kalor. Ini melepas kalor. Oke, jadi di sini berarti Q lepasnya M2 ya. M2 C kemudian delta T2. M-nya M1 yang menerima delta T1. Oke, M2-nya berarti 2 dikali kalor jenisnya 4200 dikali delta T-nya berarti 60 derajat dikurang T. Jadi suhu yang tinggi dikurang T. Sama dengan M1 berarti yang menerima ya. Berarti 3 dikali C-nya 4200. Nah, untuk delta T-nya berarti T dikurang 40. Karena suhunya ini 40. Oke, ini karena sama-sama air yang memiliki massa jenis sama, berarti ini bisa dicoret. 4200-nya berarti kita tinggal mengalihkan 2 dengan 60, 120 dikurang 2 dikali T, 2T. Sama dengan, ini berarti 3 dikali T, 3T dikurang 3 kali min 40 berarti 120. Oke, kita lanjut di sebelahnya ya. Oke, jadi ini kita gabungkan T dengan T. Berarti min 2T dikurang 3T sama dengan di sini min 120 min 120. Berarti di sini min 5T sama dengan min 240, maka T-nya sama dengan 200 min 240 dibagi min 5. Berarti T sama dengan 48 derajat Celcius. Jadi suhu akhir campurannya adalah 48 derajat Celcius. Perhatikan grafik gerak benda berikut. Di sini ada grafik gerak lurus berubah beraturan dipercepat karena grafiknya naik ke atas dengan kecepatan awal 2 meter per second, kecepatan akhir 6 meter per second, dan waktunya adalah 8 second. Percepatan yang dialami benda tersebut adalah titik-titik meter per second kuadrat. Untuk soal selanjutnya ini berkaitan dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Di sini kita lihat bahwa gerak lurus berubah beraturannya adalah dipercepat karena grafiknya naik ke atas. Nah, diketahui kecepatan awalnya ini 2 meter per second. Ya ini ya, ini kecepatan awal. Ini adalah V0. Kemudian kecepatan akhirnya ini adalah 6. Ini VT. Jadi dia bergerak dari kecepatan 2 menuju ke kecepatan 6. Kemudian waktu yang diperlukan kita lihat di sini, waktu yang diperlukannya adalah 8. Nah, yang ditanya berapa percepatan bendanya.
Jadi untuk rumus GLBB ini ada 3. Itu ada yang pertama ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Yang kedua ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Yang ketiga ada VT sama dengan V0 plus AT. Nah, dari soal ini yang bisa kita pakai adalah rumus yang ini. Kenapa? Karena rumus pertama dan kedua itu tidak ada S atau jaraknya. Jadi kita pakai rumus ini, maka VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya tadi 6 sama dengan V0-nya tadi 2 plus A-nya yang ditanya, T-nya 8. Maka 6 sama dengan 2 plus 8A. Ini pindah ruas. Min 8A sama dengan 2 dikurang 6. Min 8A sama dengan min 4. Maka A sama dengan min 4 per min 8. Sama dengan hasilnya 0,5 meter per second kuadrat. Jadi percepatan berdasarkan grafik ini adalah 0,5 meter per second kuadrat. Perhatikan gambar berikut. Jika ada benda M ditarik ke kanan dengan 25 Newton, ditarik ke kiri dengan gaya 10 Newton dan 5 Newton. Jika percepatan benda tersebut 2 meter per second kuadrat, maka massa benda M adalah titik-titik kilogram. Ya, untuk soal selanjutnya ini berkaitan dengan gaya. Jadi di sini ada suatu benda dengan massa M, kemudian ditarik oleh 3 gaya. Jadi ada gaya ke kanan 25 Newton, ke kiri 10 Newton dan 5 Newton. Diketahui percepatan benda ini adalah 2 meter per second kuadrat. Yang ditanya berapa massa benda ini. Nah, jawabnya ini bisa menggunakan rumus FMA. Dimana kalau ada 3 rumus seperti ini, berarti kalau misalnya kita mencari F, berarti ditutup F-nya, F sama dengan M dikali A. Ini M dikali A. Kalau misalnya mencari A, berarti ditutup A-nya, rumusnya F dibagi M. Kalau misalnya mencari M, berarti tutup M-nya, rumusnya F dibagi A. Nah, karena ini yang ditanya M, maka kita gunakan rumus yang ini. M sama dengan F dibagi A. Nah, untuk F-nya, gimana kalau dia arahnya berbeda? Maka kalau arahnya berbeda dikurang, kalau sama dia ditambah. Berarti ini kalau kita bikin, ini M, kemudian yang ke kanannya 25 Newton, yang ke kirinya kita tambahkan. Jadi 10 Newton dengan 5 Newton menjadi 15 Newton. Maka F, karena ada yang ke kanan dan ke kiri, itu dikurang 25 dikurang 15 sama dengan 10 Newton. Maka kalau misalnya mencari M sama dengan F dibagi A, 10 dibagi 5 sama dengan 5 kg. Maka benda ini adalah 5 kg. Sebuah mobil bermassa 500 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Energi yang dimiliki mobil tersebut adalah titik-titik kilojoule. Oke, untuk soal selanjutnya ini diketahui massa bendanya 500 kg, kemudian dia bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Yang ditanya berapa energi yang dihasilkan atau yang diperlukan. Nah, energi itu yang kita ketahui ada energi potensial yang berdasarkan pada posisi, misalnya ada di ketinggian berapa, seperti itu. Nah, ini rumusnya energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Kemudian ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang terjadi pada benda yang sedang bergerak, artinya dia memiliki kecepatan. Energi kinetik sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Nah, karena di soal ini dia bergerak dengan kecepatan 20 meter per second, maka kita menghitungnya adalah energi kinetik, bukan energi potensial. Oke, kita tulis di sini berarti EK sama dengan setengah dikali M-nya adalah 500 kg. 500 dikali
kecepatannya adalah 20 meter per second, berarti 20 kuadrat. Nah, ini bisa dicoret. 500 bagi 2, 250 dikali 20 kuadrat sama dengan 400. Oke, hasilnya 250 dikali 400 sama dengan 100.000. 100.000 joule. Nah, kalau dijadikan kilojoule, berarti tinggal kita hilangkan 3 nolnya menjadi 100 kilojoule. Seperti itu caranya. Let's join now. Hanya di ICC Eureka, kalian bisa belajar bersama guru-guru yang kompeten, fasilitas belajar yang keren, konsultasi belajar gratis, dan masih banyak lagi. Yuk daftar sekarang, kunjungi alamat berikut ini, atau hubungi kami via telepon dan sosial media Instagram. ICC Eureka, reach the best. Perhatikan gambar berikut, yaitu gambar elektromagnetik dengan kutub P dan Q, maka kutub P dan Q magnet tersebut berturut-turut adalah. Soal selanjutnya ini tentang elektromagnetik. Jadi di materi elektromagnetik ini biasanya disuruh tentukan kutub-kutub magnet yang dihasilkan dari besi ataupun baja yang dililitkan oleh kawat pengantar atau kabel. Nah, misal ada suruh menentukan kutub P sama Q. Yang pertama, kita lihat dulu, ini ada baterai, itu ada kutub positif, ada kutub negatif. Jadi kutub positif ini yang lebih panjang daripada yang kutub negatif. Yang negatif berarti yang pendek. Nah, kita lihat dari kutub positif ini, aliran listriknya atau kabelnya, dia dililitkannya dari depan besinya atau dari depan logamnya. Berarti kalau misalnya diibaratkan ini logamnya, terus tangan kita aliran listriknya, berarti bentuknya seperti ini. Jadi jempol menunjukkan utara dan sisi satunya lagi adalah selatan. Jadi bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Nah, berarti jempol menunjukkan arah utara, sisi selebihnya berarti selatan. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita lihat ini kutub negatif, ini kutub positif. Nah, yang kita lihat adalah kutub positifnya. Jadi kutub positifnya kita lihat ini lilitannya dari belakang logam. Jadi kalau ini logamnya berarti tangan kita dari belakang dililitkan seperti ini, maka jempol menunjukkan utara. Berarti utaranya ada di B dan sisi satunya menjadi selatan. Tadi ini ya, dari sini. Nah, ini berarti dia lilitannya dari depan, maka tangan kita dari depan, ini utara. Kalau ini positifnya berarti lilitannya dari belakang, berarti seperti ini. Ini utara, seperti itu. Ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih teman belajar sudah menonton. Nantikan pembahasan soal-soal lainnya ya. Dah.